Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1A dan 1B yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini bertemu lagi dengan Pak Rahmat dalam pembelajaran kita PAI dan Adab Islami. Insyaallah materi pada kesempatan ini kita masuk pada pelajaran yang keempat, yaitu tentang keadilan. Ya, Pak Rahmat ulangi tentang keadilan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah manhaj beliau. Mudah-mudahan anakku sekalian yang berbahagia, Allah mempertemukan kita semua, ayah, bunda, kemudian juga bapak dan ibu guru semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga. Anak-anak kelas 1B dan 1A dan 1B yang berbahagia, Pak Rahmat rasa setiap orang pasti suka atau sangat mencintai untuk berbuat adil. Karena adil itu sangat identik dengan orang-orang yang soleh, terutama para nabi dan para rasul. Kemudian adil juga akan membuat kita menjadi orang yang disenangi. Orang yang berbuat adil membuat orang lain akan mencintai dirinya. Orang yang berbuat adil akan membuat dirinya makin dicintai oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu, anak-anakku yang berbahagia, pandai-pandailah kita berbuat adil. Adil itu, anak-anakku sekalian, bukan berarti harus sama rata pembagiannya, tetapi adil yang menurut pandangan Islam adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita belajar tajwid, anak-anakku sekalian nanti di kelas 2 atau di kelas 3 atau mungkin sebagian di antara kelas sudah mempelajari ilmu tajwid. Salah satu pembukaan dari ilmu tajwid tersebut adalah dikatakan idkhalu syai' fi syai', meletakkan sesuatu pada tempat. Baru dikatakan adil. Sebaliknya, lawan daripada adil adalah berbuat zalim. Nah, berbuat zalim ini akan membuat orang tidak akan cinta terhadap kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan, akan memasukkan orang-orang yang berbuat zalim. Di zaman Nabi Daud alaihissalam ada seorang raja yang sangat zalim, namanya Raja Jalut. Atau di zaman Nabi Muhammad yang terkenal dengan sangat zalim terhadap rakyatnya mungkin adalah Abu Jahal, Abu Lahab, yang Allah abadikan dalam Al-Quran juz 30 pada surah 111. Allah mengkaitkan tentang kezaliman Abu Lahab. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Karena kedua tangan Abu Lahab inilah yang selalu senantiasa menzolimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tarik lagi di zaman Nabi Musa. Nabi Musa hidup bersama dengan seorang raja yang sangat durhaka sama Allah. Dia adalah Fir'aun. Bayangkan,
Kata Firaun, siapa yang setiap ibu, setiap umi, setiap bunda yang melahirkan anak laki-laki maka harus dibunuh. Ya Allah. Perhatikan, setiap anak yang lahir dari kalangan Bani Israel laki-laki harus dibunuh. Lihat kejamnya Firaun. Tidak sampai di situ anak-anakku sekalian, Firaun sampai mukul dadanya mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Lihat. Kezaliman yang sangat luar biasa. Kata Firaun sambil memukul dadanya mengatakan dalam Al-Qur'an surah An-Nazi'at, Allah berfirman, "Ana rabbukumul a'la." Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Lihat, itu kezaliman. Sambil memukul dadanya mengatakan, "Hei Musa, hai orang-orang Bani Israel, sembahlah aku karena aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi." Allahu Akbar. Firaun lupa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa anak-anakku sekalian? Firaun Allah tenggelamkan di laut merah. Akibat dari apa? Kezalimannya terhadap orang-orang Bani Israel, kezaliman terhadap rakyat. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Syirik itu apa sih Pak Rahmat? Kemarin kita sudah bahas, nanti kita akan bahas insya Allah pada semester kedua. Syirik itu adalah menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah. Contoh, ada orang menyembah patung, itu namanya orang yang berbuat syirik atau musyrik. Ibadah harus untuk Allah, berdoa juga harus untuk Allah, salat untuk Allah, bukan untuk selain daripada Allah, bukan untuk manusia. Doa minta sama Allah. Kalau kita berdoa kepada selain Allah, maka itu masuk dalam lawan daripada keadilan, lawan daripada adil, dan orang-orang yang berbuat zalim akan Allah Subhanahu wa taala musnahkan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, sifat adil ini harus ditanam dari diri kita masing-masing. Ya, misalnya anak kelas 1A dan 1B ya harus adil sama adiknya. Ya. Tidak boleh adiknya dijahilin. Tidak boleh adiknya dibohongin. Kemudian harus taat patuh terhadap perintah orang tua. Nah, itu termasuk daripada amal soleh dan juga masuk dalam kategori anak yang sudah berbakti dan berbuat adil. Karena kita lihat dari definisi idkhalu syai' fi syai', meletakkan sesuatu pada tempatnya, namanya adil. Di sini anak-anakku sekalian di halaman 22 yang bagian A, Pak Rahmat bacakan saja. Aku mempunyai tas dan di dalam tas ada buku, pensil dan peralatan sekolah lainnya. Tentunya teman-temanku juga mempunyai peralatan seperti dengan diriku. Kemudian aku juga menjaga peralatanku utuh dengan baik, dan teman-temanku juga sama menjaga peralatan perlengkapan sekolah juga dengan baik. Karena mereka sangat senantiasa menjaga barang-barang yang diberikan oleh orang tua atau barang mereka milik sendiri. Kemudian kita juga menghormati hak orang lain. Kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Karena kita juga tidak mau barang kita diambil oleh orang lain. Apabila anak-anakku sekalian, misalnya ketika pembelajaran di kelas, kemudian tiba-tiba misalnya
salah satu teman di antara kalian, misalnya Pak Rahmat sebutkan Aisyah misalnya, ternyata Aisyah karena terburu-buru sehingga alat pensilnya, cepuknya tidak dibawa, ketinggalan di rumah. Nah, ketika melihat teman kita sedang membutuhkan pensil, maka kita segera menolong, segera membantu. Kemudian jangan seperti si fulan, ternyata dari rumah tidak bawa pensil karena takut ketahuan, akhirnya apa? Takut dihukum, pensil temannya diambil. Padahal milik temannya dia bilang milik dirinya sendiri, padahal miliknya ketinggalan di rumah. Pertama, si fulan yang demikian, pertama dia sudah berbohong, kemudian dia sudah mengambil hak orang lain. Ketika kita mau meminjam pensil ke teman, maka pertama yang kita lakukan adalah harus meminta izin terlebih dahulu. Misalnya, Afan bisa pinjam pensilnya enggak? Afan ukhti boleh pinjam pensilnya enggak? Afan Pak Guru boleh pinjam pensilnya enggak? Afan Bu Guru boleh pinjam pensilnya enggak? Harus minta izin terlebih dahulu. Kemudian barang yang sudah kita pinjam selesai kita gunakan, maka segera kita kembalikan dan sambil mengucapkan terima kasih atau syukran jazakumullahu khairan, syukran jazakillah khairan. Terima kasih banyak, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan jauh lebih baik. Kemudian anak-anakku sekalian, di saat kita bersalah, apa yang kita lakukan? Apakah kita marah-marah? Apakah kita berontak-berontak? Apakah kita menangis? Tidak. Yang pertama kali anak-anak harus lakukan adalah segera meminta maaf. Itu anak yang hatinya hebat. Itu anak yang sangat luar biasa. Itu anak yang pasti penuh dengan tanggung jawab. Ya, terlebih lagi anak-anakku sekalian, ada dalam sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya ada orang yang hatinya tidak pernah menderita, hatinya selalu happy, hatinya selalu bahagia. Di saat dia mau tidur, dia memaafkan orang-orang yang sudah berbuat zalim terhadap dirinya. Allahu Akbar. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus cepat memaafkan orang lain. Kalau kita hati seperti ini, masya Allah, ya, tidak dendam, tidak iri, apalagi tidak hasad, ya, dan seterusnya, insya Allah kita akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anakku sekalian, perlu kita ingat, perlu kita ketahui bahwasanya manakah yang paling kita suka? Menghormati atau menghina? Tentu yang paling kita suka adalah kita dihormati dan kita juga menghormati orang. Tidak setiap orang pasti senang dihina. Mohon maaf, orang yang senang dihina itu mungkin orang yang sudah tidak memiliki akal sehat, alias mohon maaf, orang gila. Membenci atau meminta maaf, tentu yang paling kita pilih adalah meminta maaf. Menolong atau pelit, menolong atau kikir, tentunya kita pilih yang menolong. Kenapa anak-anakku sekalian? Karena fitrahnya manusia adalah mencintai keindahan. Fitrahnya manusia adalah mencintai suatu hal yang baik. Kira-kira ada misalnya anak Pak Rahmat Muhammad mau pilih susu, susu atau mau pilihin minuman yang sudah basi. Pasti Muhammad pilih mau susu dong, Bi, karena susu sehat, nggak mau minuman yang basi.
Jadi anak-anakku sekalian, fitrahnya manusia, apalagi anak-anak Pak Rahmat kelas 1A, 1B, pasti Pak Rahmat yakin sangat mencintai namanya keadilan, sangat mencintai namanya sesuatu yang baik, sangat mencintai namanya kebaikan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kemudian apabila kita sudah meminta maaf, maka orang yang minta maaf tersebut segera kita maafkan dan kita peluk, dan jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Orang yang berbuat adil itu akan lebih dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena dalam keadilan itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadilan adalah menempati sesuatu pada tempatnya dengan tepat. Maka dikatakan adil. Sementara lawan dari keadilan, lawan dari adil adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka disebut zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya disebut zalim. Kan kemarin kita udah bahas zalim itu ada berapa? Ada 3. Di kelas 2 mungkin. Kemudian yang B, adil jika membagi sesuatu. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kelas 1A dan 1B yang Bapak cintai, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah dan berbuat adillah, karena adil itu akan lebih mendekatkan kita kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu. Ya, kita sebagai orang tua, kemudian nanti besar juga akan kita menjadi orang tua, kita juga harus berbuat adil dengan adik-adik kita. Maka anak-anakku sekalian, ketika mereka mendengarkan hadis ini, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagi hadiah kepada anak-anaknya dengan adik. Begitu juga ibu kita selalu senantiasa membagi hadiah kepada anak-anaknya dengan adil. Ya Allah, ibu kita adalah ibu yang paling sayang dan paling tahu tentang diri kita. Kesukaan kita, ibu kita yang paling tahu. Kesenangan kita, ibu kita yang paling tahu. Ya, misalnya anak-anakku sekalian, kayak Pak Rahmat misalnya pulang kampung, pasti Bunda Pak Rahmat, Umi Pak Rahmat pasti tahu mana kesukaan Pak Rahmat. Ya, misalnya dia buatin teh, buatin kopi, itu tahu persis takarannya. Yang paling tahu adalah ibu kita. Begitu juga anak-anakku sekalian, ibu kalian, umi kita semua, umi kalian pasti paling tahu apa yang anaknya tahu. Paling tahu apa yang diinginkan oleh anaknya. Misalnya dalam anak-anak Pak Rahmat yang putri 1B misalnya, pasti bundanya paling tahu apa yang ada pada dirinya. Misalnya dalam membeli pakaian, bundanya paling tahu. Oh, Zahwa misalnya, oh Zahwa ini pasti sukanya ini, kata bundanya. Pasti senang. Maka anak-anakku sekalian, kita harus berbakti sama orang tua. Kemudian yang tidak pilih kasih. Ya, mentang-mentang dia teman aku kasih banyak, sementara bukan teman aku kasih sedikit. Tidak boleh. Misalnya di kelas nanti masuk, Pak Rahmat bagikan permen ini, siapa anak-anak kelas 1B, Bapak kasihin permen ya. Satu orang dapat 2 misalnya. Ternyata setelah dibagi ada sisa 10 permennya. Teman-teman semua sudah dapat. Kata Pak Rahmat, pokoknya permen itu harus dihabisin. 10 bagi 30.
Gak mungkin dong permen itu dibagi teman-teman yang lain. Bagaimana caranya? Akhirnya apa? Dia kasih buat teman-teman dekatnya saja. Dia tidak minta izin teman-teman yang lain. Nah, ini tidak boleh. Artinya apa? Pilih kasih. Yang berteman sama dirinya yang dia kasih, atau sekelas dengan dirinya yang dia berbagi, atau misalnya yang sahabat dengan dirinya yang dia berbagi, bukan sahabatnya, dia tidak mau berbagi. Padahal sama-sama muslim. Anak-anakku sekalian, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, dengarkan, ini sebuah kisah yang sangat luar biasa. Teman-teman, tahu nggak sih Umar bin Khattab? Ada yang udah tahu belum cerita tentang Umar bin Khattab? Pak Rahmat sedikit membahas tentang Umar bin Khattab. Hebatnya luar biasa, jagonya luar biasa, ketangkasannya sangat luar biasa. Umar bin Khattab, bayangkan. Sampai iblis, para jin, para syaitan tidak mau bertemu dengan Umar bin Khattab. Kalau Pak Rahmat misalnya, kenapa? Karena Umar bin Khattab itu sangat tangkas sekali, keberanian sangat luar biasa, sampai iblis tidak mau bertemu. Ya, digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya ada suatu lorong, Umar jalan dari timur, iblis jalan dari barat. Tidak ada jalan yang lain dalam lorong. Bertemu maka iblis akan berusaha sebagaimana mungkin kekuatan yang sangat untuk apa? Untuk tidak bertemu dengan Umar. Dia akan berusaha kabur, berusaha mencari jalan lain untuk tidak bertatapan bertemu dengan Umar bin Khattab. Saking takutnya iblis. Pak Rahmat dulu waktu di pondok pesantren mati lampu, ya. Pak Rahmat waktu di pondok pesantren tiba-tiba mati lampu, gelap kan? Akhirnya apa? Ada teman-teman yang suka jahilin pakai selimut dijadiin pocong. Jalan depan bapak teriak, bapak takut. Kalau Umar bin Khattab tidak. Setannya, pocongnya, iblis yang takut tidak mau berjumpa dengan Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab pada masanya ada seorang pemuda dari negeri Mesir, dari negara Mesir. Pemuda itu melaporkan kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab karena dipukul oleh seorang gubernur di Mesir. Bukan gubernur Anies Baswedan, bukan. Ya, gubernur waktu itu di Mesir. Sebab ia kalah pada lomba pacuan kuda dengannya. Lihat, gubernur kalah pacuan kuda, lomba kuda. Sekarang ada nggak ya pacuan lomba kuda ya? Ada, tapi mahal sekarang. Hanya orang-orang kaya, orang-orang hebat saja yang bisa lomba pacuan kuda. Sang khalifah manggil gubernur Mesir tersebut, Amr bin As dan anaknya. Sang khalifah berkata kepada pemuda itu. Pemuda itu balas memukul anak gubernur Mesir. Khalifah Umar bin Khattab adil dan tidak pilih kasih. Walaupun seorang gubernur, kalau tidak berbuat adil harus dituntut untuk berbuat adil atau keadilan. Oleh karena itu kita juga harus bersikap adil. Bagi yang jadi ketua kelas misalnya harus adil. Teman-teman yang lain disuruh diam semua, ikutin. Kalau yang tidak dihukum, misalnya bersihin kelas. Ada hukum misalnya antarin buku Pak Rahmat, antarin bukunya ibu guru ke mejanya masing-masing. Harus adil. Kemudian anak-anakku sekalian, orang yang berbuat adil membuat dirinya makin dicintai oleh seluruh makhluk Allah, membuat dirinya makin dicintai oleh Allah, dan orang tersebut akan Allah masukkan ke dalam surga. Itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan tetap semangat ya. Ingat, bagi yang saat keluar rumah, pulang ke rumah harus cuci tangan, jaga jarak,
ya selalu menggunakan masker karena masih saat ini masih corona masih makin merajalela di DKI, sehingga tidak mengurangkan penyakit COVID-19, malah penyakit COVID-19 ini menyebar hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu anak-anakku sekalian tetap jaga kesehatan, pakai masker dan selalu senantiasa mencuci tangan. Baik, itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.